Bapak, Ibu, dan saudara sekalian serta anak-anak, selamat malam. Kepada saudara kita yang beragama Islam, kita ucapkan selamat merayakan Hari Raya Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Kita semua sungguh bergembira bahwa pada hari ini kita merayakan dua hari raya yang istimewa. Yang pertama, hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang kedua, hari raya Lebaran atau Idul Fitri itu sendiri. Kita syukuri kebersamaan kita persembahkan kerukunan dan kedamaian di antara kita. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita dalam berbangsa dan bernegara ini kepada Tuhan, dan mari kita siapkan hati dan budi dengan memohon ampun atas segala hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Aku berhutang nyawa pada Bunda Maria dari Fatima. Itu disampaikan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus yang kedua setelah tersiar berita yang menggemparkan dunia, dan berita itu terjadi persis pada hari ini 13 Mei 40 tahun yang lalu, 13 Mei 1981. Peristiwa itu terjadi di lapangan Santo Petrus, juga di sekitar jam-jam seperti ini waktu Roma. Saat itu Paus Yohanes Paulus yang kedua sedang berkeliling memberi salam kepada para peziarah dan para pengunjung di lapangan Santo Petrus. Dan tiba-tiba dia ditembak oleh Mehmet Ali Aqsa. Mehmet Ali Aqsa ini kemudian diketahui dia berasal dari Turki, berasal dari kelompok serigala abu-abu yang lari dari Turki karena dia sudah membunuh salah seorang tokoh pers di sana. Ada 4 peluru yang diarahkan kepada paus kita. Menurut catatan, 2 peluru bersarang di perut dan 2 mengenai jari, dan ada 2 turis, mungkin kena pantulan atau bagaimana dari kedua peluru yang mengenai jari paus itu. Tidak lama dari kejadian di bulan Mei itu, bulan Juli sudah ada vonis penjara seumur hidup untuk Ali Aqsa. Tetapi paus kita, Paus Yohanes Paulus itu dalam proses penyembuhannya, dia sudah mendoakan dan mengampuni Ali Aqsa. Sehingga 2 tahun kemudian, setelah paus sungguh-sungguh pulih dari kesehatannya, dia mengunjungi Ali Aqsa di penjara Rebibbia di kota Roma. Dan di sana dia menyampaikan secara langsung, berpelukan, dan menyatakan, "Aku sudah mengampuni kamu." 4 tahun kemudian, Paus Yohanes Paulus bertemu dengan Ibu Ali Aqsa, dan 10 tahun kemudian bertemu dengan kakak Ali Aqsa. Menurut cerita, Ali Aqsa ini kemudian
menjadi Katolik pada masa dia berada dalam penjara. Dan itulah sebabnya mengapa Paus mengatakan, aku berhutang nyawa pada Bunda Maria Fatimah. Mengapa Paus kita menyebut Bunda Maria dari Fatimah? Karena tanggal 13 Mei 1917 yang lalu, Bunda Maria telah menampakkan diri kepada ketiga anak kecil dari Fatimah. Dan peristiwa itu kita tahu, itu peristiwa di sekitar Perang Dunia Pertama. Dan Bunda Maria menyampaikan catatan kepada ketiga anak dari Fatimah ini untuk membawa pesan perdamaian. Dan Paus Yohanes Paulus II memiliki devosi pribadi yang besar kepada perdamaian dunia dan terlebih pasti kepada Ibu Maria. Itulah sebabnya mengapa kemudian peluru yang bersarang di tubuh Paus Yohanes Paulus II ini kemudian sekarang ini disimpan di mahkota utama, mahkota Bunda Maria yang ada di Fatimah itu. Nah, saudara-saudara, kisah ini mungkin saja kita dapat menyebutkan itu secara kebetulan. Tetapi di balik itu semua, barangkali memang ada sebuah harapan bagi kita. 13 Mei 1917 Bunda Maria menampakkan diri. 13 Mei 1981 Paus Yohanes Paulus yang kedua ditembak untuk sasaran pembunuhan dan dia mengampuni si pembunuh. Dan hari ini tahun 21 kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Di dalam kisah-kisah terakhir Yesus untuk terangkat ke surga, dia menyampaikan catatan kepada para rasul dan para murid yang lain, yaitu untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil kepada segala makhluk. Apa yang dialami oleh Paus itu langsung tersiar ke seluruh dunia, dan apa yang kemudian diucapkan dan dilakukan oleh Paus itu juga persis sama, tersiar ke seluruh dunia dalam tempo yang singkat. Apa yang dikerjakan oleh Paus kita mau mengatakan kepada kita bahwa inilah pesan Injil yang utama, yaitu mewartakan kasih. Dan dalam mewartakan kasih yang paling utama adalah mewartakan kedamaian, mewartakan pintu maaf bagi siapapun, sehingga menjadi tanda bahwa kita sungguh murid Yesus Kristus adalah saat kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri dan dengan orang yang membenci kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus bukan hanya memanggul salibnya, tetapi juga harus bisa memberikan maaf sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudara, mewartakan Injil sebagaimana diharapkan oleh Yesus adalah bagaimana kita sendiri menghidupi pesan Injil itu sendiri. Menghidupi dan merasakan, menghayati suasana kasih, mulai dari dalam hati kita dan kemudian terpancar dalam perilaku kita dan dalam tutur kata kita.
Manakala itu dapat kita lakukan, orang sekeras dalam hal ini, contoh ini Ali Aqsa sekalipun, dia kategorinya Ali Aqsa ini waktu itu pasti sudah masuk kategori teroris. Dalam negaranya di Turki, dia kelompok yang punya tendensi subversif. Orang yang punya entah dendam, entah marah. Dan dia kemudian mendapatkan pintu untuk melampiaskan dendamnya itu. Dan itu terbukti dari keterampilan dia menembak. Sudah terbukti di Turki ada satu korban tembak mati sekali itu pasti. Dan ternyata pada waktu berhadapan dengan Paus di lapangan Santo Petrus itu tidak terjadi. Memang luka parah, tetapi kita tahu Paus tidak meninggal pada saat itu. Dan Paus kita mengalami berbagai macam atau berkali-kali usaha pembunuhan. Kita tidak ada yang tahu apa yang dikatakan oleh Paus pada waktu dia berkunjung ke Ali Aqsa di penjara di Rebibia itu. Tetapi fakta menunjukkan bahwa kemudian Ali Aqsa bertobat. Banyak catatan mengatakan bahwa terjadi persahabatan yang amat erat antara Paus dengan Ali Aqsa. Dan bukan hanya dengan Ali Aqsa, tetapi dengan ibunya dan juga dengan kakaknya. Hal yang tak terpikirkan sebelumnya. Dan kenyataan ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana kasih, damai, dan pengampunan itu mempersatukan, membawa hati yang semula marah, semula bergejolak, semula panas menjadi dingin, menjadi damai. Di dalam kedamaian itu orang kemudian berjumpa dengan Allah sendiri. Pengampunan membawa dalam hal ini Ali Aqsa kepada hidup yang baru. Dan itu contoh konkret betapa pintu maaf itu menjadi sebuah pintu pewartaan yang luar biasa untuk kita para murid Yesus Kristus. Saudara-saudara, mewartakan Injil dalam hal ini tidak selalu dan tidak selamanya dengan penuh semangat dan teriak-teriak membawa Injil ke perempatan-perempatan jalan. Tidak. Tapi justru dengan sepertinya tindakan yang diam, tindakan yang tersembunyi, tindakan yang katalah tanpa banyak kata-kata. Tetapi apa yang dikerjakan itu membuat orang lain terkesima dan kemudian bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang pantas aku lakukan? Syukur juga bahwa hari ini kita bersama dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri mengajak semua orang yang berkehendak baik, semua orang yang memiliki hati untuk dapat memaafkan. Memaafkan yang bersalah, maupun juga dengan rendah hati meminta maaf atas segala kesalahan yang telah terjadi, atas segala sakit hati yang mungkin tumbuh diam-diam. Saudara-saudara, mari kita sebagai murid Yesus Kristus mensyukuri rahmat yang diberikan kepada kita dan kepada gereja dengan amat melimpah. Entah dengan perayaan kenaikan, entah dengan pesan Injil sebagaimana tadi dapat kita ingat kembali, baik itu dalam bacaan pertama maupun bacaan yang kedua, refleksi Paulus
kepada umat di Efesus. Kasih dan pengampunan itu mempersatukan, meneguhkan, dan melegakan.